warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti sebuah wacana yang on off begitu ya. Muncul kemudian redup, tapi muncul lagi, tidak pernah benar-benar redup. Dan tampaknya sekarang wacana tersebut semakin menguat dan mengkerucut begitu ya. Apalagi kalau bukan masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya ada wacana 3 periode, tapi tampaknya wacana 3 periode presiden itu sudah redup begitu ya, sudah berganti mengkerucut sekarang ke perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi yang mengangkat kembali isu ini tidak tanggung-tanggung, tapi menteri dari Presiden Jokowi sendiri, yaitu Menteri Investasi dan Kepala BKPM Pak Bahlil ya, mengatakan ikut-ikutan mengomentari begitu ya, bahkan mendukung kesannya karena mengklaim katanya dunia pengusaha tampaknya menginginkan agar Pilpres ini diundur saja begitu ya. Selain Bahlil juga menyinggung ya soal hasil survei dari indikator politik ya, bahwa yang setuju ini, angka setuju untuk diperpanjang ini naik terus ya. Sekarang sudah 31% katanya ya. Nah, ini menunjukkan angka bahwa sebenarnya trennya publik menginginkan agar masa jabatan presiden ini diperpanjang menjadi 2027. Terutama tidak-tidaknya ini klaim Pak Bahlil ya mengatakan bahwa mengamati, tidak dijelaskan ya bagaimana bisa mencapai kesimpulan itu. Pokoknya diklaim bahwa dunia usaha menginginkan agar diperpanjang dikarenakan para pengusaha saat ini tengah terpukul atau terpuruk ya, baru terkena pandemi, masalah kesehatan, tentunya akan berat bagi dunia usaha jika kemudian kembali diguncang oleh masalah politik dalam Pilpres. Sehingga mereka lebih mendukung untuk diundur saja Pilpresnya menjadi 2027. Wah, kalau sudah menterinya ini berkomentar, ini tandanya kayaknya semakin mengkuat gitu ya isu ini. Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Prof. Cipta? Baik, Pak Rahma, terima kasih. Apa kabar para Iya nih Prof, gimana ya soal perpanjangan ini Prof? Kayaknya nggak jadi 3 periode, tapi ini sudah mengkerucut untuk 2027 ini Prof. Kalau Profesor Cipta melihatnya bagaimana nih? Ya sami mawon, Presiden 3 periode, wacana Presiden 3 periode sama perpanjangan Pilpres 2027 sami mawon. Maksud sami mawon, mesti mengubah amandemen Undang-Undang 45. Kita pegangannya kan konstitusi. Kalau saya nggak salah, pasal 5 kalau salah gitu kan, jelas sekali 2 periode, masing-masing 5 tahun. Setelah itu nggak bisa diperpanjang lagi. Ya, memang ini kita bingung, saya juga bingung dan aneh bin ajaib. Seorang menteri melemparkan wacana ini, seorang menteri. Perhatikan sebelumnya itu publik sudah melancarkan kritik keras. Sejumlah menteri sudah memperlihatkan hasratnya yang kuat untuk maju. Nah, kemarin kita lihat sudah ada juga billboard Pak Menko Perekonomian Erlangga. Ya, rupanya maaf. Menteri BUMN Erick Thohir. Rupanya juga diam-diam gitu ya. Kira-kira setahun yang lalu teman baik saya, orang gede juga, bertanya sama saya, Prof. Cipta sudah tahu tidak? Apa tuh? Erlangga mau maju, nggak tahu saya. Erlangga sudah bikin tim sukses, katanya gitu ya. Salah lagi, bukan. Menteri BUMN, Erick Thohir gitu ya. Nah, seorang menteri tidak boleh bermain politik. Tidak boleh. Fokuslah kepada tugasnya, pekerjaannya. Politik tuh ada urusan menteri yang politik, ada apa gitu loh. Nah, Bahlil saya nggak ngerti. Memang katanya Bahlil cukup dekat sama Presiden Jokowi. Jokowi sampai sekarang ini sangat puas dengan prestasi kerja Menteri dulu BKPM gitu ya. Pak Bahlil ini katanya puas sekali. Bahlil ini katanya pinter, sudah mendatangkan sekian ribu triliun investasi. Semuanya baru komitmen. Komitmen itu belum realita. Nah, ayo kita analisis. Harus amandemen
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur masa jabatan presiden harus diubah. Oh jelas, sebab di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan dengan jelas, dengan tegas, ya, masa jabatan presiden 5 tahun, setelah itu dapat diperpanjang 1 kali lagi. Berarti 2 kali 5 tahun. Ya. Waktu pertama kali wacana jabatan presiden 3 periode, itu salah satu yang paling keras menghantam adalah Profesor Cipta Lesmana. Ini mau apa Kudori ini? Mau apa Kudori? Titipan siapa ini? Kok 3 periode enak saja, enak saja. Itu banyak konsekuensinya. Nah, sekarang usulannya bukan 3 periode sampai 2027. Pertanyaan saya pertama, apakah yang diperpanjang hanya pemilihan presiden atau juga berikut pileg, pemilihan anggota legislatif? Kalau dikatakan pileg tetap saja 2024, yang diperpanjang adalah pilpres. Ini tambah kompleks lagi, ya. Enggak betul. Jadi yang jelas harus diubah konstitusi, ya, pasal yang mengatur masa jabatan presiden. Bisa saja Pak Bahlil atau siapa-siapa gitu ya, yang memang sudah kepengen sekali Jokowi panjang lagi itu, bisa saja kan, dia main politiking di Senayan. Kita tahu memang anggota politik ya terkesan anggota DPR terkesan manut saja dengan kehendak eksekutif, dengan kehendak Presiden Jokowi. Lebih tepat adalah di DPR itu yang paling berkuasa adalah 2 partai besar, PDIP dan Prabowo, partainya Gerindra. 2 ini. Kalau 2 partai ini sudah setuju, apapun yang dilemparkan oleh eksekutif pasti diketok palu oleh Senayan. Nah, ceritanya begitu. Nah, saya cukup kaget dan saya senang ya dengan sikap Ibu Megawati, dan saya berdoa Ibu Mega konsisten. Saya tolak perpanjangan Pilpres sampai 2027. Saya berharap Ibu Mega konsisten. Itu dulu sampai di sini Bu Mega. Tapi ini tetap aja orang ketar-ketir ya, karena kabarnya ya gimana ya, yang DPR juga diperpanjang sehingga kemungkinan ini dapat dukungan juga ya dari anggota legislatif yang ingin terus menjabat juga sampai 2027. Kalau DPR diperpanjang, hampir dipastikan DPR akan ketok palu. Setuju? Oh, saya tambah 3 tahun lagi saya anggota DPR. Tapi jangan lupa ya, yang berkuasa di negara ini bukan anggota DPR, bukan. Ya, anggota DPR seringkali lupa. Anggota DPR ini menjalankan kehendak, menjalankan amanat rakyat. Tanya dulu rakyat. Rakyat ini nggak boleh dikecilkan dalam bentuk opinion survey. Saya paling nggak suka itu. Berapa yang lalu ada opinion survey yang mengatakan kira-kira 54% rakyat Indonesia menolak booster, ya, hanya 40 sekian persen. Jadi batalkan saja booster. Loh, nggak bisa begitu dong. Masalah yang begitu penting, krusial, masalah vaksin ketiga, masa diserahkan kepada opinion survey? Yang betul saja ya, kebijakan pemerintah tidak boleh dijalankan semata-mata atas dasar opinion survey. Ya, nah sekarang ini kan kata Burhanuddin Muhtadi, ya, menurut opinion survey sebagian besar sudah berapa, Mbak Rahma, 30% lebih gitu ya. Rakyat kita sudah setuju perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi perpanjangan pemilu dari 2024 menjadi 2027 ya. Nanti dulu masalah yang begini penting, kalau perlu referendum. Tidak boleh pakai opinion survey, tidak boleh. Ini negara mana opinion survey bertahta. Jadi pemerintah atau anggota legislatif bertakluk kepada hasil opinion survey. Ya, jadi tidak bisa, kalau perlu referendum, ini menarik ini, Profesor. Nah, referendum ya. Kalau referendum bukan 2/3, di Undang-Undang 45 itu 3/4. Kalau 3/4 rakyat Indonesia
berdasarkan referendum yang adil, yang jujur, yang terbuka, memang mengatakan ya rakyat setuju pemilu diundur 2027, apa boleh buat. Referendum ini memang paling bertahta menurut saya. Itu pendapat saya. Ya ini karena gimana tidak referendum, karena kita semua tahu ya ketika presiden menjabat, ketika anggota dewan menjabat, itu kan disumpah, dan sumpahnya itu untuk masa jabatan tertentu begitu ya. Sumpah dulu 5 tahun, kok tiba-tiba melanggar sumpah ini jadi sampai 2027 ini kan orang jadi bingung ya. Apalagi publik memilih presiden, memilih anggota dewan, memberi mandat amanat itu untuk 5 tahun pastinya begitu untuk ya. Untuk 5 tahun sampai 2024. Jelas sekali. Itu amanat rakyat. Amanatnya kapan? Amanatnya melalui pemilu waktu itu. Ya, saya pilih Jokowi, saya pilih wakil presiden sampai 2024 ya, 2024 gitu ya. Nggak bisa enak saja diperpanjang berdasarkan opinion survey. Kalau nggak diperpanjang itu berarti mereka memilih diri mereka sendiri ya, nggak ada yang milih. Rakyat nggak milih sampai 7 tahun karena rakyat milihnya 5 tahun, berarti sisanya itu milih diri sendiri berarti. Yang menarik komentar Anies Baswedan ya, kalau tidak salah mengatakan wah kalau diperpanjang ya harusnya pakai PLT seperti gubernur. Iya. Harusnya Pak, tapi PLT-nya yang milih Mendagri atau MPR ya sama aja sih. Bisa juga Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, mengubah undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu yang terakhir mengatakan pemilihan presiden tahun 2024. 2024. Itu saja diubah. Mungkin ada orang yang berpikiran begitu, keluarkan Perpu. Perpu harus dapat persetujuan dari MK, Mahkamah Konstitusi. Tergantung lagi kepada MK ya. Apakah MK bisa diajak kong kali kong, walau walam. Saya tidak tahu. Tapi ingat ya, kita ini 275 juta rakyat Indonesia yang punya mandat, yang punya hak pemilihan itu sekitar 200. Tapi kembali ke komentar Pak Bahlil tadi, ini kenapa kok ujuk-ujuk seorang menteri komentar seperti itu? Apakah orang jadi bertanya-tanya, apakah ini gaya komunikasi? Karena Presiden Jokowi sudah menolak loh ya, jadi apakah ini gaya komunikasi orangnya menolak tapi bawahannya disuruh bersuara? Ataukah ini murni upaya Bahlil sendiri tanpa ada perintah dari atasannya yang berpendapat begitu agar nggak di-reshuffle? Atau apa Profesor Cipta melihat? Saya sangat tidak percaya kalau ide ini dilempar semata-mata pandangan Pak Bahlil sendiri. Tidak percaya saya. Pasti di belakangnya ada apa-apa. Di belakang ada apa-apa. Ada titipan atau siapa, pasti ya. Dia mengatakan sudah banyak berbicara dengan pengusaha-pengusaha. Mbak Rahma, di belakang saya juga banyak pengusaha. Saya juga banyak bicara kontak-kontak selama ini mengenai COVID macam-macam. Tidak ada satupun teman saya yang pengusaha yang mengusulkan Pak Cipta, tolong disosialisasikan dong. Perpres 2027 tidak ada selama ini. Ya, dan lagi urusan negara tidak hanya di tangan pengusaha sebenarnya ya. Nggak bisa. Tapi pengusaha satu kelompok penting, betul. Kelompok penting dari rakyat kita, betul. Tapi bukan dia yang menentukan segalanya. Ya, tapi sebenarnya kalau mau jujur, yang menentukan segalanya ada partai politik nih. Partai politik, ya sekarang Ibu sudah keluarkan pandangannya tegas ya. Mudah-mudahan betul-betul murni pendapat dari hati nurani Ibu Megawati. Yang perlu ditanya, ya semua pimpinan partai politik harus ditanya. Tapi yang lebih penting lagi adalah dua orang yang lain, yaitu Pak Prabowo, satu lagi Erlangga. Sebab partai politik kita terbesar PDIP, yang kedua Gerindra, yang ketiga Golkar, keempat Nasdem. Nah, coba aja lempar. Tapi kan partai politik ini kadang-kadang oligarki itu kan Pak, jadinya oligarki. Yes. Goal. Ya kita memang sudah sistem oligarki, walaupun nggak diakui. Diam-diam Indonesia politiknya sudah tergelincir, bukan demokrasi tapi oligarki. Semua tergantung ketok palu dari DPR. Ketok palu DPR itu seringkali tergantung pada 9 atau 10 orang
terutama pada 5 orang yang paling berkuasa di Senayan ini, tergantung. Itulah yang kita sebut oligarki, semacam ngegeng begitu loh. Ya, meskipun kalau dipikir secara logika perpanjangan masa jabatan presiden ini jadi konyol ya, karena ya kalau kayak gitu nanti presiden berikutnya yang menjabat ya atau nggak usah turun, diperpanjang lagi aja ya. Bisa. 27 diperpanjang lagi aja seumur hidup, bisa aja seperti itu. Peristiwa ini kalau memang gol akan menjadi presiden yang amat sangat buruk, akan bikin kacau negara kita ini. Betul, nanti presiden yang akan datang akan malang demikian. Loh, kok Presiden Jokowi bisa? Kenapa saya nggak bisa? Saya juga presiden, nggak ada. Di mana-mana nggak ada yang 7 tahun. Yang 5 tahun ada, 6 tahun ada gitu ya. 7 tahun dah. Atau bisa juga nggak ada presiden masa datang, karena 7 tahun nanti diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi, jadi kacau ya Pak Rahma. Ya, seperti itu. Meskipun secara logika seperti itu terkesan konyol karena seperti kembali ke masa dulu ya, Orde Baru, bahkan reformasi itu semangatnya dibatasi ini. Tetapi tetap saja bukan tidak mungkin loh usul atau wacana ini goal, mengingat banyak yang menentukan partai politik ini akan memperoleh keuntungan juga ya ketika jabatannya diperpanjang. Ya, memang dalam politik ada pepatah ya. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Betul itu, betul ya. Itu pepatah yang paten. Ya. Nah, seandainya ini Prof. Cipta, seandainya usul ini lolos, sementara kekuatan oligarki dan lain sudah demikian kuatnya, polisi, militer dan semuanya, rakyat mau demo saja susah. Ini bagaimana nasib bangsa Indonesia selanjutnya nih? Kayaknya apakah rakyat ini kambing conge saja? Saya nggak percaya. Rakyat Indonesia ini banyak yang kritis, jutaan yang kritis, banyak yang pinter juga. Saya tidak percaya rakyat Indonesia ini mayoritas kambing conge. Disuruh apa saja mau. Nah. Ya, bisa saja berontak huru-hara, bisa. Kerusuhan bisa. Lo jangan enak aja Pak Rahma ya. Enak aja. Saya mau perpanjang 3 tahun lagi dengan alasan ini kan lagi COVID. Loh, pemerintah ini optimis sekali. Sangat optimis sampai hari ini. COVID sebentar lagi akan hilang. Memang kecenderungannya betul ya, makin turun ya. Kalau diperpanjang ini mencerminkan pemerintah ketakutan dengan alasan karena COVID ya. Nanti bagaimana pemilu, nyoblosnya bagaimana? Nanti ada pesta kemenangan macam-macam, tambah parah lagi. Ini menunjukkan pemerintah sangat ketakutan dengan COVID. Sudahlah, supaya nggak ada rame-rame begini, kita perpanjang 2027. Pertanyaan, apa ada jaminan 2027 Corona akan selesai secara tuntas? Nggak ada jaminan juga, nggak ada. Jadi ya diperpanjang lagi nanti kalau nggak tuntas. Panjang lagi, iya. Ya. Nah, saya nggak tahu. Begini Pak Rahma. Tadi saya katakan, politik is the art of the possibility. Politik itu seni berkemungkinan. Artinya, apapun bisa terjadi dalam politik, tidak ada yang tidak mustahil. Ya, Jokowi sudah 3 kali atau 4 kali mengatakan, tidak ada, saya tidak mau presiden 3 periode, saya tidak mau. Pertanyaan, sejauh mana kejujuran Pak Jokowi, presiden kita? Walau ya. Saya sering mengatakan, ambil golok, black dada saya. Ketahuan. Saya ini kalau di black dadanya, kelihatan merah putih atau bukan merah putih. Nah, kita juga bisa mengatakan, apa betul Pak Jokowi sungguh bertekad turun dari jabatannya tahun 2024 usai pemilu. Apa betul? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi artinya apa? Kemungkinan. Saya tidak menuduh. Kemungkinan. Jangan-jangan Pak Jokowi kepengen, Pak. Pertanyaan atau kecurigaan itu wajar saja, Profesor Cipta ya, mengingat kalau di politik ada the art of possibilities, kata Pak Cipta, kalau dari statement Jokowi itu ada the art of the opposite, begitu. Ya. Selalu kebalikannya, biasanya statementnya nggak mau bagi-bagi jabatan, nggak mau ini, semuanya selalu kebalikannya, begitu ya. Jadi kan bisa juga, Pak Rahma, bisa juga kan, saya tidak menuduh, bisa juga Pak Jokowi bisikin Pak Bahlil.
lo lempar bola ini. Saya nggak pantas lempar. Kamu lemparlah. Bisa juga, Pak Rahma. Saya tidak menuding, tidak. Bukan tidak mungkin pastinya ya, kalau bicara spekulasi semua mungkin, tapi yang pasti kita tidak tahu nih arahnya kemana. Ini seperti testing the water berkali-kali, karena isu ini udah berapa tahun ini dilempar, tarik, tembak. Jadi kayaknya... Tunggu. Isu yang itu sudah lama hilang. Ya, saya hajar terus Kudori ini. Isu yang wacana presiden 3 periode. Nah, kalau aku yakin Jokowi orang yang bersih, orang yang jujur, yang memang tidak mau jadi presiden lagi setelah 2024. Kalau memang betul demikian, kita minta dengan sangat supaya Pak Jokowi dalam tempo 1-2 hari keluar memberikan pernyataan. Saya menolak dengan alasan apapun untuk memperpanjang jabatan presiden saya pada tahun 2024. Saya tolak tegas. Itu Pak Rahma. TV Barama ini pesan utamanya harus itu. Itu yang kita mesti dorong kepada Presiden Jokowi. Bapak Presiden, it's time for you. This is very important. Keluarkan pernyataan. Saya tidak ada minat sedetik pun untuk memperpanjang jabatan saya sampai tahun 2024 habis masa jabatan saya. Silakan orang lain yang menggantikan saya. Kita minta Pak Jokowi Presiden keluarkan pernyataan itu sesegera mungkin. Titik. Tapi pernyataan serupa sudah pernah dikeluarkan, Profesor Cipta. Saya tidak berminat menjadi presiden, cukup gubernur. Jadi agak susah juga. Jadi agak susah juga sih, Prof. Yang penting harusnya statementnya itu saya akan menolak begitu ya jika konstitusi. Ya. Gitu kan. Kan ini kalau konstitusi. Begini Pak Rahma, begini. Dalam ilmu komunikasi, non-verbal communications is much more important than verbal communications. Pada waktu Pak Rahma ngomong A, wajah Anda itu harus menunjukkan potret A. Jangan ngomong A, wajah Pak Rahma itu potretnya potret C. Itu nggak betul. Artinya apa? Jokowi harus memperlihatkan wajah yang serius. Kalau perlu seperti Prof. Cipta Lesmana, gebrak. Saya tidak berminat jadi presiden setelah 2024, apapun alasannya. Begitu, Pak Rahma. Prabowo juga pernah gebrak-gebrak meja, Bro. Yang satu, Pak Rahma, saya ada permintaan ya. Yang satu, tolong dimuat, ditegaskan. Ya. Kita minta Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang tegas, didukung oleh facial communications. Saya tidak berminat dengan alasan apapun memperpanjang jabatan presiden saya pada tahun 2024. Titik. Saya minta ini betul-betul dimuat ya. Janji Pak Rahma ya. Ya, kalau enggak, udah saya nggak mau muncul lagi di sini. Tapi begini, memang kita lihat saja ya sebagaimana perkembangan selanjutnya ini terus bergulir lagi, atau akan tenggelam, ataukah malah ada menteri-menteri lain atau ada semakin digoreng isu ini, nanti kita bisa lihat arahnya kemana. Karena sejauh ini buzzer belum digerakkan ya untuk buzzer belum bekerja itu. Kita tunggu kalau udah buzzer bekerja ini biasanya tanda-tandanya itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Profesor Cipta, terima kasih juga yang Pak Rahma. Tayangan ini. Jangan lupa subscribe di channel Realita TV, juga ada channel saya satunya Jabat Jiwa TV ya yang membahas soal psikologi dan keagamaan. Jangan lupa subscribe dan komen tentunya ya. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.